Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Suara Minang TV bersua kembali kita pada malam hari ini dalam bincang tokoh di malam Jumat, tepatnya tanggal 11 Oktober 2024 dari SB Surabi Bandung 99 kawasan Mitra Raya 2 Batam Center bersama Mbak Utami, yang beliau ini merupakan seorang pemerhati dan juga konsultan terkait dengan visa, baik itu visa untuk studi apapun jenisnya. Pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, masih diberikan kesempatan untuk bertemu, bersua, berbincang apapun yang menjadi problematika dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sana Suara Minang TV pada malam hari ini kita akan mengulas tentang problematika pengurusan visa luar negeri bersama Mbak Utami. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya nih Pak. Saya boleh hadir di tempat ini, ketemu dengan Bapak. Untuk ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak ya. Mungkin sedikit tentang background saya. Ya. Saya sendiri adalah co-founder dari Maple Corp. Maple Corp ya? Ya, Maple Corp. Saat ini kami bergerak di bidang study abroad company. Jadi kami bisa membantu teman-teman untuk bisa studi ke 1.600 universities yang tersebar di 24 negara. 24 negara ya? Iya. Itu utamanya kawasan Eropa, Asia, atau Australia atau gimana? Campur sih Pak, Campur semua ya? ada. Semuanya Iya. ada ya? 24 negara cukup luas pilihannya. Cukup luas, apalagi kalau satu negara bisa 10 sampai 12 universitas. Ya? Iya, tapi base paling banyak memang di US dan Kanada. US, UK, Kanada, Australia itu base paling banyak. Base paling banyak yang menjadi tujuan para pelajar Indonesia ya? Iya, favorite destination, dan kami juga kerjasama paling banyak di sana. Oke. Dan itu memang menjadi sebuah tujuan favorit bagi pemuda-pemuda yang ingin melanjutkan studi di luar negeri. Betul. Baik, di sana Suara Minang TV itu sedikit perkenalan kita. Mungkin perlu saya memberikan semacam prakata bahwasanya bekerja atau belajar di luar negeri ini merupakan impian semua orang. Apalagi bagi para masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, tujuan mereka bekerja di luar negeri itu lebih kepada pertama memperbaiki ekonomi, itu paling penting. Terus yang kedua bagi mereka pengalaman itu yang kedua ya. Tapi pada umumnya sih mereka lebih kepada perbaikan ekonomi keluarga. Nah, berbicara masalah visa, Mbak Utami, mungkin sebagai seorang yang memang telah berkecimpung berapa tahun nih? Maple Corp sendiri sebenarnya kita udah hampir 5 tahun ya. Di Batam? Maple Corp kita ada Batam, Kudus, dan Jakarta. Saat ini. Satu lagi di Kanada, representatif ya. Representatif Kanada. Iya. Dan itu udah 5 tahun bergerak pada permasalahan lebih banyak visa lebih banyak studi. Jadi cuman 1 tahun terakhir ini penipuan visa itu menggelisahkan saya. Karena kebetulan saya yang pegang CS di Maple, jadi kalau misalnya saya upload video TikTok tentang Australia kayak gitu, wah Kak saya baru ketipu 200 juta, Kak saya baru ketipu 60 juta. Ini sampai ada satu ibu-ibu yang sempat sampai jual rumah 150 juta, dan itu dia bilang saya udah nggak punya apa-apa lagi Kak. Nah ini kayaknya udah nggak beres, mesti ada someone yang speak up. Makanya sebenarnya tadinya akun saya itu, saya kebetulan juga ada company lain berobat ke luar negeri. Tadinya saya banyak bicara mengenai kesehatan, akhirnya jadi banyak bicara tentang visa. Iya, karena kalau nggak ada yang speak up, saya pikir ini akan terus terjadi karena kan demand-nya ada. Terus orang-orang ini rela ngapain aja demi bisa kerja ke luar negeri. Mungkin pertama kita bisa memberikan edukasi dulu kepada pemirsa terkait dengan visa itu sendiri sebenarnya seperti apa sih?
visa itu sebenarnya merupakan izin untuk masuk, ya kan? Awalnya masuk dulu, kita mau masuk sebagai apa nih? Jadi visa itu ada visa tinggal permanen, kemudian ada visa holiday pastinya, dan ada visa kerja, ada visa diplomatik juga. Jadi ada banyak sekali jenis visa, tapi kebanyakan orang taunya visa itu ya udah gue dikasih stamp visa, gue bisa masuk kerja, tinggal, study, terserah gitu. Oh, itulah yang menjadi pola pikir masyarakat kita nih. Padahal jenis visa itu sendiri berbagai macam ya. Betul. Terus apakah memang untuk mendapatkan visa itu hanya kita masuk ke negara tujuan? Karena pemikiran kita, masyarakat kita, yang kebanyakan mereka berpikir, gue pergi ke sana deh, nanti di imigrasi langsung dicop kasih visa gitu loh. Jadi selesai kan? Nah itu Singapura, Malaysia, apalagi pemerintah kita kan melalui Direktorat Imigrasi, mereka memang sudah mengatakan ada 76 negara di dunia yang paspor Indonesia memiliki bebas visa. Iya, bebas visa. Tolong bisa bebas visa itu seperti apa gitu loh? Bebas visa itu sebenarnya kita tetap perlu izin masuk ya, yaitu dia berupa stempel. Kayak kalau misalnya kita ke Singapura, kita ke Malaysia, ke Thailand, Vietnam, kita tinggal datang, kemudian kita ngantri di imigrasi, mereka lihat kita. Kalau mereka curiga dengan profil kita, mereka berhak untuk panggil kita. Kamu mau ngapain di sini? Kita mungkin mengalami satu interview, masuk ke dalam satu ruangan, ditanya-tanya. Kalau mereka satisfied dengan jawaban kita dilepasin dan bisa masuk ke negara mereka. Tapi kalau mereka nggak puas, bisa aja kita dipulangin. Nggak boleh masuk negara mereka. Jadi tetap meskipun kita free visa, tetap ada prosedur yang harus diikuti. Jadi pengertian bebas visa itu sebenarnya seperti itu, kan bukan hanya dalam artian bebas visa masuk terus bisa ngapain aja, itu kan tidak. Iya, nggak bisa. Lebih kepada sebenarnya pengertian bebas visa itu ada lebih kepada holiday atau liburan atau seperti apa sih? Sebenarnya bebas visa itu kita nggak perlu diribetkan dengan dokumen-dokumen kan. Biasanya kayak kalau misalnya kita mau apply visa US, kita harus mempersiapkan semuanya 1 bulan sebelum janji interview. Visa Australia kita mesti siapin, oke, rekening koran kamu punya berapa, terus mutasinya akan dilihat, kamu punya employment letter apa enggak, punya kerjaan apa di Indonesia, dan ini akan divalidasi semuanya ke kantor. Nah, bebas visa kita nggak perlu mempersiapkan dokumen itu, kita welcome masuk ke negara itu tanpa semua persyaratan itu, tapi tentunya tetap hanya untuk holiday. Tidak lebih dari itu. Iya. Jadi kebanyakan bebas visa itu berlaku berapa lama sih kalau yang di luar? 30 hari, Pak. Maksimal. Iya, rata-rata ya Indonesia 30 hari. Bagi pemegang paspor Indonesia, ada nggak ya yang 3 bulan? Ada setiap negara ada beda-beda, tapi seingat saya rata-rata ya. Rata-rata 30 hari. Terus kita coba kulik. Mbak Utami kan di Maplecop lebih kepada studi. Nah, ini bisa menjadi sebuah acuan bagi pelajar-pelajar kita yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Ya kalau yang dekat-dekat, yang nggak jauh-jauh banget, Malaysia, Singapura lah, atau yang agak jauh dikit Australia, atau yang lebih jauh lagi Timur Tengah sama Eropa atau Amerika, itu kan rata-rata memang itulah tujuan-tujuan bagi pelajar-pelajar Indonesia. Gimana sih caranya untuk bisa mendapatkan itu? Pertama tentukan dulu sih niatnya apa. Kalau saya biasanya begitu ya, saya nanya, kamu nih niatnya apa? Mau benar-benar studi atau mau studi sambil kerja, kemudian dari kerja itu bisa mengembangkan diri jadi karir, ya kan? Apakah mau berkarir di negara itu, ya kan? Pada intinya sebenarnya semua negara itu kalau lu mau studi ya lu harus balik ke rumah, harus balik ke negara asal. Tapi ada banyak teman-teman yang bahkan, oh saya maunya permanent resident, karena kesempatan itu dibuka oleh setiap negara. Seperti Kanada itu negara yang paling ramah sama imigran. Jadi setiap student yang masuk ke Kanada, mereka dapat post study visa itu 3 tahun. Kemudian setelah 3 tahun mereka juga bisa apply permanent resident. Jadi permanent resident cepat, sebenarnya sama Australia juga kayak gitu ya. Commonwealth semua rata-rata sama. Cuman ada beberapa pengetatan sekarang di berbagai negara. Nah, setelah ketemu dulu tujuannya apa,
kita pilih negara, kemudian kita pilih kampus yang sesuai dengan major yang dia mau dan background yang dia ada sekarang. Jangan dia di sini manajer, misalnya dia manajer di kantor office manager, terus aku mau kuliahnya masak, tiba-tiba jadi chef, itu career change. Bukan tidak mungkin, hanya untuk officer immigration ini satu hal yang janggal. Kenapa orang umur 40 yang seharusnya karirnya stable, tiba-tiba dia mau career change. Kadang-kadang kan kalau di kita jadi manajer kan keren ya. Tapi kalau di luar orang di bidang trade, electrician, carpenter, kemudian chef itu adalah orang yang dicari. Demand-nya tinggi banget. Peminatnya di kebutuhan di sana tinggi sekali, sementara warga negara mereka sendiri juga kurang berminat. Gitu. Mbak, kita kembali ke bicara masalah visa study. Ada beberapa juga pelajar-pelajar kita yang memanfaatkan ketika mereka belajar di luar negeri sambil bekerja. Apakah itu sebenarnya bisa diperbolehkan oleh negara? Memang, itu memang satu hal yang menjadi malah dijual ya sama mereka ya. Kalian kalau misalnya study di sini, kalian dapat izin kerja, tapi bukan izin kerja secara legal, secara resmi 20 jam per minggu. Tapi bukan itu tujuannya. Harusnya tujuan dia adalah study. Iya kan? Izin kerja ini hanya bonus lah. Kalau misalnya dia bawa dependennya pun bisa kerja, dapat open work permit. Di beberapa negara ada yang tidak mengizinkan bawa dependen tuh bawa istri, bawa anak. Yang tidak boleh bekerja. Ada kayak sekedar untuk pendampingan. Kayak Amerika, suami boleh ikut atau istri boleh ikut, anak boleh sekolah gratis, tapi nggak boleh kerja ya. Cuman suaminya boleh study. Boleh study, cuman selama dia study dia tidak bisa bekerja. Kembali lagi tadi sempat disebutkan maksimal mereka hanya bisa 20 jam. 20 jam rata-rata. Rata-rata. Berarti memang Spanyol 30 jam, Australia 24 jam. Per minggu? Per minggu. Itu berarti mereka lebih kepada part-time job ya. Ya kayak kerjaan seperti apa sih sebenarnya yang bisa mereka masuki dengan waktu durasi yang hanya 20 sampai 30 jam per minggu? Biasanya kalau student ngambilnya kerja casual ya. Jadi benar-benar yang bartender, barista gitu ya. Tergantung mereka minatnya di mana ya. Tapi banyak yang di bidang hospitality karena itu bidang yang turnover-nya cepat. Kebutuhannya di sana banyak, turnover-nya cepat, sementara bagi negara tujuan sendiri memang mereka memang welcome. Ya, mereka memang welcome sama student untuk kayak jadi waitress apa segala macam, itu welcome banget. Tapi ada banyak juga student yang langsung berkarir. Kalau di Kanada mereka ada namanya co-op, Pak. Co-op itu adalah magang yang dibayar. Jadi biasanya itu sesuai dengan bidang yang mereka ambil. Pada saat mereka study? Iya. Misalnya jurusannya tadi electrician, mereka akan magang di tempat-tempat yang listrik. Gitu. Kembali lagi, saya pernah baca sebuah berita dan juga kemarin kita sempat berdiskusi dengan salah seorang pemerhati pendidikan. Itu ada beberapa negara, saya sebutkan aja, salah satunya Jerman. Itu bagi siswa-siswa ya di level kita SMA, di sana mereka menerima siswa magang. Itu apakah memang resmi atau bagaimana? Resmi. Dari usia sebenarnya kalau ada peraturan sendiri ya di Kanada, kayak di Kanada di luar ya, Eropa kayak gitu 12 tahun mereka kan udah boleh belajar kerja anak-anak. Jadi 12 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 14 tahun, ada yang 16 tahun. Nah kerjanya tuh ngapain? Potong rumput, babysitting baby biasanya, kemudian mulai kerja-kerja di restoran tuh kalau 16-17 tahun biasanya mereka udah magang keluar dari rumah dan mereka hanya bisa kerja dalam summer holiday. Iya. Makanya kemarin ada visa Jerman yang rame. Iya itu. Jadi di situ saya membaca bahwasanya mereka kuliah vokasi gitu loh. Iya. Sambil bekerja. Jadi studi vokasinya sekian tahun, bekerjanya sekian tahun. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu. Kalau saya pribadi melihatnya itu tidak menyalahi aturan, cuman mungkin pihak seller menjualnya terlalu
wow. Karena kerjaan di sana ya emang begitu, kalau dibilang kerja bangunan ya emang kerja bangunan. Cuman mungkin terlalu diforsir karena itu kerjaan summer holiday mereka. Enggak, menurut saya ya, menurut saya. Jadi kalau kerja kasar ya sebenarnya kita bisa milih, cuman kan karena kita didatengin dari Indonesia kali ya, jadi kayak ada satu penggiringan gitu. Kalau orang sananya karena sendiri kan dia bisa milih. Itu yang kemarin membuat pemerintah kita sedikit ini kan, terganggu dong ya. Apalagi kayak dimanfaatkan perguruan tinggi kita kemarin, yang terkenal lagi. Iya, yang terkenal seperti ada semacam eksploitasi anak. Betul. Bahasa mereka mengeksploitasi anak dengan program magang di luar negeri, yang pada intinya sebenarnya bagi mereka itu alasan pemerintah itu tidak ada izin gitu loh. Iya, tapi itu ada izinnya. Itu summer holiday sebenarnya. Summer holiday. Iya. Nah, terus ada lagi kasus ini bukan summer holiday ya. Ini lebih kepada kelanjutan jenjang pendidikan. Saya kemarin pernah berbicara dengan salah seorang pemerhati dan juga orang yang terlibat di dunia pendidikan. Sempat kemarin kita berbincang dengan mereka, dan ada beberapa kepala daerah yang ternyata memang mereka menyukai program itu sebagai alasannya adalah untuk mengurangi pengangguran atau pekerja-pekerja produktif usia muda. Diarahkanlah mereka kuliah vokasi di sana. Itu kalau nggak salah ada sekitar 5 tahun, kuliah vokasinya 2 tahun, terus 3 tahunnya itu adalah mereka bekerja gitu loh. Itu gimana? Oke. Itu mungkin bagian dari co-op nggak Pak? Tapi saya nggak tahu ini negara mana, Jerman. Jerman. Kemarin itu kita sempat berbicara. Masih ada sih ininya kita. Itu tujuannya ke Jerman banyak. Saya malah nggak tahu banyak mengenai itu Pak. Itu apakah itu merupakan, tapi kalau menurut mereka itu merupakan programnya resmi pemerintah Jerman sendiri gitu. Saya nggak tahu banyak mengenai itu. 5+3 berarti kan? Iya, 5+3. Saya nggak tahu banyak mengenai itu, tapi kalau di Kanada kita memang punya satu program namanya co-op, di mana studentnya itu 1 tahun study, 1 tahun magang. Magangnya itu dibayar, tapi itu sesuai dengan apa bidang yang diambil. Jadi kalau misalnya dia bidangnya di business management, ya dia akan magangnya nanti di office. Kalau hospitality, dia akan muter. Oke. Jadi memang mereka hanya magang sesuai dengan apa studi yang mereka ambil. Iya, betul. Mbak Utami, kembali kita berbicara masalah visa. Ini kan banyak nih sekarang nih keinginan masyarakat Indonesia bekerja di bidang sektor formal maupun informal. Tapi rata-rata kebanyakan di luar negeri itu adalah pekerjaan informal yang mereka sediakan. Sebenarnya bagaimana sih proses itu sendiri? Proses kerja ya. Nah, ini tuh banyak banget yang sekarang ini saya sebenarnya jadi concern saya, kenapa saya akhirnya buka konsultasi, karena satu hari itu saya sebenarnya bisa terima ratusan telepon kalau saya nggak tutup. Kalau saya nggak bilang ini konsultasinya berbayar ya, saya yang mabok nemenin mereka gitu. Sekedar konsultasi setiap hari ya? Saya mau, dan itu saya bagikan di dalam live. Bagaimana cara bekerja yang legal. Sebenarnya orang Indonesia ini sangat mampu dan sangat mumpuni untuk bisa bekerja di luar negeri. Oke. Tidak hanya dalam sektor informal, tapi juga dalam sektor formal. Ya, termasuk di kantor dan lain-lain. Saya punya teman yang partner saya juga. Dia bekerja sebagai operation manager saat ini di satu perusahaan besar di Kanada. Gajinya di atas 10.000 Kanada per bulan. Iya. $10.000 Kanada per bulan. Di atas itu. Jadi itu hanya lulusan UIB loh. S2 UIB. Jadi maksudnya bukan berarti orang Indonesia tidak mampu bersaing. Ya. Jadi itu yang saya mau tekankan. Nah, sekarang masalahnya adalah ketika yang jadi sampel itu adalah teman-teman WHV Australia. Working Holiday Visa di Australia, orang kan bisa masuk ke sana usia maksimal 30 tahun. Yang penting minimal pendidikan D3, punya IELTS 4,5, punya uang $5.000. Mereka dapat open work permit. Mereka datang ke sana, mereka bisa ngelamar kerja tuh di sana. Jadi cuci piring apa itu yang dibilang
kerja cuma cuci piring, gaji 3 juta. Per day ya? Iya, per hari. Semua orang berbondong-bondong mau dong. 3 juta di Indonesia 1 bulan. 1 bulan kalau kita kalau untuk di daerah Sumatera itu 1 bulan UMR itu. Iya, makanya 3 juta itu besar di Indonesia, masih bisa, apalagi daerah Jawa ya, Solo apa segala macam itu masih bisa hidup panjang dengan 3 juta. Jadi ketika dengar begini, orang rela jual sawah, jual apa untuk ke sana, akhirnya cari. Nah, ini banyak jadi satu tempat cari duit juga untuk para agent-agent, di mana mereka bilang bisa kita bantu nanti masuk pakai visa turis, dirubah jadi visa student. Tapi itu dulu Pak, per Juli kemarin kebijakan sudah berubah. Nah, sekarang ini, dulu kan memang masuk Australia bisa masuk dengan visa turis, rubah ke visa student. Ya, syarat-syarat juga lebih mudah, dan pemerintah memang itu ada jalurnya. Tapi sekarang udah nggak bisa. Nah, sekarang ini mereka rubahnya ke protection visa, yang which is digadang-gadang sebagai bridging visa, yang which is itu sebenarnya orang Indonesia tidak eligible untuk itu. Negara kita tidak dalam keadaan berperang. Negara kita tidak dalam keadaan bencana yang mengharuskan setiap warganya minta perlindungan ke negara lain. Semacam suakara. Iya, visa suaka. Cuman karena memang protection visa ini butuh waktu untuk menetapkan bahwa seorang ini butuh nggak sih sebenarnya perlindungan. Profilingnya memang betul-betul harus dilihat. Dia kan butuh apa enggak, pemerintah tuh akan mengadakan assessment dan lain-lain kan. Nah, ini kan butuh waktu. Nah, ini jadi ada waktu lah mereka dulu sampai 20 tahun, 15-20 tahun. Tapi mereka nggak boleh keluar dari negara tersebut. Nah, ini digunakan untuk cari duit, cari kerja, dan ini yang sekarang dijual juga sampai 80 juta. Ya, menurut saya ini jahat karena orang-orang yang diajukan itu nggak ngerti visanya ini visa apa. Mereka nggak tahu kalau itu visa suaka, dan pemerintah Australia sendiri mengadakan Oktober tahun lalu mereka kucurin dana itu sekitar 60 juta dolar. Saya lupa berapa banyak, tapi 60 juta dolar untuk ngurusin permasalahan visa ini. Dan termasuk visa protection itu dikencengin. Jadi sekarang prosesingnya 8 kali lebih cepat. Orang datang ke sana, masukin visa protection pasti ketolak. 3 minggu udah ada keputusan ketolak. Kemudian mereka harus bayar denda untuk bisa stay, ya kan? Karena duit udah banyak keluar. Gitu, dan banyak sekali orang-orang yang mungkin pemerintah mesti perhatikan ya, orang-orang yang jualan di TikTok itu yang cerita masalah ini. Saya pikir layaklah pemerintah ngelihat apa sih yang mereka jual. Mereka tuh jualnya visa turis doang, tapi diiming-imingi dengan kerja itu bisa sampai 80 juta, 100 juta bahkan. Sebenarnya kalau kita berpikir visa ini kan tidak berbayar. Visa berbayar Pak, visa fee. Visa fee kalau visa fee kan. Cuma kalau visa fee ini kan tidak sampai puluhan juta sebenarnya kalau kita mengurus sendiri kan. Nah, cuma itu tadi masyarakat tertarik karena ada unsur bekerjanya. Ditambah lagi itu yang membuat akhirnya biayanya menjadi tinggi. Ditambah lagi iming-iming gaji 1 bulan 12 juta, 1 bulan 1 minggu 12 juta. Saya ada tuh bikin satu video itu sampai tembus 600.000 view. Dilihat tidak sampai selesai. Saya bilang itu saya lagi impersonate. Orang hanya tertarik di awal, padahal kita menerangkan itu soal terkait dengan penipuan visa. Dan itu tuh banyak banget yang nanya sama saya, Kak gimana cara masuknya? Kak saya ada dana 60 juta cukup nggak? Kak bisa nggak 80 jutanya dicicil? Saya bingung. Kita kembali berbicara masalah visa bagi pekerja. Kita tahu nih, Batam ini kan lebih dekat. Indonesia nih Singapura, Malaysia, baik itu Sumatera maupun Kalimantan. Ini juga menjadi perhatian kita dari para calon-calon pekerja migran. Mungkin Mbak Utami bisa sedikit memberikan semacam pandangan sih kepada mereka. Sebenarnya ketika ke luar negeri itu bekerja tanpa visa itu seperti apa sih? Bekerja tanpa visa itu ilegal ya Pak ya? Ilegal tuh berat banget resikonya. Yang pertama adalah ketika kalau misalnya sakit,
sakitnya mungkin sakitnya ringan bisa kerokan, minta teman kerokin. Kalau sakitnya jantung meninggal, nah itu siapa yang ngurus semuanya? Ya kan, itu sih yang saya selalu himbau. Dan kita juga bisa dimiskinkan, kita juga bisa dipenjara, bisa di blacklist juga, bisa jadi ke depan paspor kita tuh nggak kepake, nama kita, identitas kita udah dicap, udah di blacklist. Ada di negara tujuan ya? Di negara tujuan, tapi kayak seperti Australia, dia adalah one of the Five Eyes countries. Sekali kita bikin data bodong aja misalnya, kan visa sulit ya Pak ya, harus pakai rekening koran dan lain-lain. Banyak orang-orang, bahkan di Shopee juga ada tuh yang jualan rekening koran palsu. Jadi banyak orang-orang yang beli tanpa memikirkan akibatnya. Ketika itu ketahuan, dia kebanet kan. Itu 3 tahun bilangnya di Aussie, tapi sebenarnya Aussie itu Amerika, Kanada, UK, dan New Zealand itu berbagi data imigrasi. Dan sekali mereka ke-ban di sini, mereka akan ke-ban juga di negara lain. Bukan ke-ban sebenarnya, akan jadi highlight, tapi dari pengalaman yang mengajukan protection visa di Australia, kemudian dia udah pulang ke Indonesia selama 10 tahun, mau masuk Amerika 8 kali masih tidak tembus loh. 8 kali pengajuan visa, masuk Eropa gagal, masuk Turki pun, waktu Turki masih bervisa itu juga gagal, ditolak. Jadi maksudnya ada catatan-catatan khusus pastinya untuk setiap negara ya, kita nggak tahu kan, kita nggak bisa buka data mereka. Mbak Utami, sebentar dulu, mungkin kita nih kayaknya udah banyak komen nih, menyapa pemirsa Dunsana Suara Minang TV. Ada Pak Ilyas, Power Village. Kamarilah Pak Ilyas, jangan mencalik-calik Jawa saja. Ada Donald bin Rajab, Bu Utami, mau nggak jadi SMTV? Sekarang ini jadi narsum nih. Nanti kalau jadi host bagaimana? Terus Bu Desmanis, Assalamualaikum Pak Aus dan Bu Utami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada visa tadi. Ini jadi pelajaran bagi masyarakat kita, khususnya para pekerja sektor informal. Dan yang mereka pikirkan itu adalah, saya ingin merubah ekonomi keluarga. Itulah tujuan saya kerja di luar negeri. Tapi mereka tidak tahu bagaimana apa yang mereka hadapi di negara tujuan dengan menjadi pekerja ilegal. Betul. Ada nggak sih kiat-kiat? Skillnya yang harus ditingkatkan. Kalau misalnya, jadi kerja ke luar negeri itu, kalian bisa masuk di mana aja kalau kalian punya skill. Dokumentasinya harus diperbaiki. Jadi masalah dokumen, orang Indonesia ini lemah. Makanya tadi saya bilang kita sebenarnya orang Indonesia itu nggak kalah, cuman masalah dokumentasi itu parah. Kenapa? Karena satu, suka ngemplang pajak, nggak bayar pajak. Itu yang paling penting. Jadi kalaupun kita bilang, oh dia owner nih, dia punya semua keahlian, leadership bisa, kemudian terjun langsung ke projectnya bisa, ya kan? Saya tanya, Pak, selama Bapak owner, Bapak terima gaji nggak? Nggak. Wah, nggak bisa. Pengalaman sebagai owner itu tidak pernah dihitung pengalaman di luar negeri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dia tidak bisa dia tidak terima gaji bulanan, beneran nggak ada pay slip, nggak ada tax slip, bagaimana bisa membuktikan bahwa dia di hire? Nah ini kita cerita yang level tinggi ya. Tapi kalau level yang bawah, mereka yang sebenarnya Australia itu ya, kita contohin Australia ya, mereka bricklayer, tukang bata, itu butuh loh. Itu termasuk salah satu yang ada di dalam skill occupation list. Tukang bata itu bisa ke Australia. Welder itu bisa ke Australia. Masalahnya adalah satu, banyak welder yang tidak tersertifikasi. Banyak tukang bata juga yang tidak tersertifikasi, kerjanya cuma kerja-kerja proyek. Tapi kalau ditanya, oh ya dia ahli, udah 20 tahun jadi tukang bata. Tapi bagaimana membuktikan bahwa dia benar-benar kerja sebagai tukang bata, tukang susun batu di dalam satu perusahaan tanpa slip gaji, tanpa bukti bayar pajak. Sementara ini dokumen diperlukan di dalam skill assessment. Satu yang saya tangkap, apa saran Mbak Utami kepada pemerintah? Karena tadi mengatakan sertifikasi. Memang diakui di luar negeri itu semua apapun bentuk pekerjaan baik formal maupun informal, mereka butuh orang yang tersertifikasi.
tersertifikasi. Pemerintah kita tidak pernah memikirkan hal itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang hanya di level bawah kayak tukang, carpenter dan segala macam. Kecuali memang mereka bekerja pada perusahaan-perusahaan yang memang sudah multi level high company ya, kayak McDermott dan yang lain-lain. Di McDermott sendiri ya banyak sakon. Ya banyak sakon, tapi ketika profil dia dilihat, oh dia pernah bekerja di sini dan ada sertifikat dari semacam ya experience letter dari perusahaan tersebut, itu menjadi semacam tambahan dokumen. Cuma sertifikasi ini kan belum tentu. Gimana menurut? Sebenarnya gini, dari pemerintah itu udah banyak pelatihan-pelatihan ya, kayak kartu prakerja. Sebenarnya udah banyak pelatihan-pelatihan dan sudah banyak LPK yang dibangun untuk menjembatani hal ini. Tapi kalau opini saya, LPK ini masih banyak yang nyari duit. Iya, dengan LPK lebih banyak hanya kepada bisnisnya, bukan sertifikasinya. Jadi PR kita bersama adalah, saya nggak tahu ya apa kedepannya bisa ada satu balai latihan kerja yang memang benar-benar mempersiapkan orang matang sampai di sini. Bahkan mohon maaf, university kita juga tidak mempersiapkan orang untuk siap kerja. Bikin CV aja mereka nggak bisa. Nah itu bikin CV aja nggak bisa. Jadi visi format internasional itu sangat berbeda dengan format yang beredar saat ini. Iya. Dimana kalau format kita lihat, oh ada fotonya, marital status sudah nikah. Nggak peduli lu udah kawin atau belum. Kemudian ditulislah kolom agama, hobi. Nggak akan ada perusahaan yang shortlist kamu dari hobi yang kamu tulis, gitu. Kecuali kamu misalnya memang life traveler kayak gitu ya, memang travel blogger, itu ya bisa kamu nulis, oh ya hobi saya nulis dan lain-lain. Tapi sebenarnya kita butuh keahlian yang nyata, yang tersertifikasi. Sekarang ada banyak banget les gratis, courses gratis ya. Itu alison.com, Coursera, itu semuanya menyediakan pendidikan gratis. Udemy secara online ya? Online, ya kan? Nah, seberapa ini bisa terpakai di dunia internasional saya nggak tahu, tapi ini bisa dicantumkan di dalam LinkedIn untuk memperkuat profil. Jadi teman-teman harus, satu, meningkatkan skill, kedua, bangun jaringan dari Indonesia. Caranya gimana? Ada namanya LinkedIn, itu diaktifkan. Bertemanlah dari situ. Saya bangun Maple Corp ini mulai dari chatting di LinkedIn. Kami kenal 2 tahun sebelum kami ketemu perdana. Kami chatting di LinkedIn itu cuman chatting doang. Saya nanya, waktu itu saya mau ke Kanada dengan student visa. Saya tanya gimana kehidupan di Kanada, bla bla bla. Kita Zoom, akhirnya kita sepakat untuk buat company, dan kita udah mulai making money 2 tahun sebelum kita ketemu. Jadi kalau saya bilang networking itu berhasil apa enggak? Yes, itu berhasil buat saya, dan saya pikir itu harusnya juga berhasil buat teman-teman karena ada banyak yang berhasil membangun itu. Kita kembali kepada permasalahan penipuan. Ya. Banyak lembaga-lembaga, apakah itu agensi atau ada yang disebut NGO, atau bahkan saya sendiri itu sering menerima email, apakah itu spam atau tidak saya tidak tahu, atau lewat broadcast di media sosial, mudah bekerja di Kanada, di luar negeri, di Amerika dan segala macam. Itu bagaimana mengedukasi masyarakat kita bahwasanya itu apakah penipuan atau tidak gitu? Jangan cari kerjaan di sosmed. Intinya di situ. Iya. Jangan cari kerjaan di sosmed. Iya. Jangan cari kerjaan di Facebook, Instagram. Karena itu tidak pernah benar. Tidak ada seorang pun, maksudnya satupun perusahaan yang tiba-tiba telepon kamu hiring dengan pokoknya jumlahnya fantastik. Terus di mana dia bilang, oh ya nanti kita sediakan tiket pesawat apa segala macam, tapi ujung-ujungnya kita harus bayar untuk sertifikasi ini, sertifikasi itu. Udah pasti penipuan. Cari pekerjaan di job board resmi setiap negara. Jadi kayak Australia dia punya sick.com.au, Kanada punya jobbank.gc.ca, kemudian Irlandia punya jobs.ie.
cari di situ. Kalau misalnya kalian kesulitan nyari website resmi setiap negara, cari melalui Indeed, cari melalui LinkedIn, gunakan job board yang memang terverifikasi, dan pastikan kalau kita terima panggilan, ya kita memang apply lamaran. Oke, Mbak Utami, ini kita nggak terasa udah mau habis waktunya. Enggak, mau 45 menit. Saya tertarik membahas ini lebih dalam. Mungkin ada tempat, apakah di Maple Code Office atau di mana yang bisa kita lebih dalam lagi? Maple Code Office-nya online. Oh, Maple Code Office-nya online ya? Iya. Mungkin kita bisa kerja di mana aja. Mobile ya. Semenjak COVID kita pikir biaya office itu sangat mahal. Yang kita lakukan juga student kita seluruh Indonesia sampai Papua. Ya, karena ini nggak akan pernah selesai nih. Kita belum masuk ke penipuan visa.